Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia channel Teja Karya. Sore ini saya sudah berada di rumahnya Mbah Kendil. Selamat sore Mbah Kendil. Selamat sore Mbak. Ya, ini kita sambut teman-teman subscriber yang terutama, terus juga para pengikut channel Teja Karya KPAW. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, yang susah segera dihiburkan, yang punya tanggungan misalkan hutang ya segera diberi jalan ya Mbah Kendil. Amin. Yang sakit juga segera disembuhkan. Amin. Mbah Kendil sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini kelihatannya jadi hujan. Ini nanti gimana kita jadi ke Kediri? Cuaca memang agak mendung, tapi semangat tidak boleh mendung Mbak. Oh ya, tetap Karena semangat. kita itu kan selalu ingin menghibur teman-teman yang ada di YouTube. Kalau hujan kan masih ada payung, ada mantol. Barangkali kita ngiyup di embernya orang kan masih bisa. Jadi hujan bukan suatu alasan untuk kita tidak nge-vlog atau tidak menurut surat pengungkapan Mbak. Terus berkarya. Iya, berkarya, kita tetap menyajikan kepada teman-teman sebaik-baiknya semampu kita Mbak. Itu. Iya. Oh ya Mbak Kendil, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Tadi saya di WA. Mhm. Sebenarnya yang dinamakan Nyi Blorong itu, mohon maaf, buntutnya itu pendek atau panjang? Oh gitu ya. Kemarin Ya. juga Mbak Darmi juga menyatakan bahwa blorong adalah ekornya kayak kan pendek gitu ya. Iya. Sebenarnya menurut dari pendapat saya, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kapasitas saya, bahwa namanya siluman berkali-kali saya ucapkan bisa berwajah 1000, bisa berwajah sosok 1000, artinya bisa memendekkan, bisa memperpanjang, bisa membuat buruk, bisa membuat cantik, bisa membuat sabar, bisa membuat marah. Iya. Itu sosok. Nah, kemudian untuk kategori tentang blorong, ya, blorong adalah merupakan siluman. Itu bukan manusia, itu siluman. Iya. Perbedaan antara blorong dan siluman, kalau blorong yang dikatakan orang-orang di sinema, serial film, termasuk film-filmnya Susana, itu dalam otak pemikiran orang bahwa blorong yang bertempat, yang bersemayam di Samudra Kidul, Pantai Selatan. Pantai Selatan yang dekat dengan Pasitran Gondomayit itu. Iya. Ya. Dan untuk namanya Pantai Kidul, ya, Pasitran Gondomayit itu tidak hanya di sini, kemudian di Popo juga ada Pasitran, di Ludoi juga ada Pasitran Gondomayit itu kan penghuninya secara pewayangan ya. Karena pewayangan adalah dari Durgo ya, yang membaik dari beberapa astra atau bangsa Dedemit. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa blorong dan siluman ular perbedaannya. Yang pertama adalah besar dan kecil. Kalau blorong adalah auranya besar. Oh iya. Dia tidak semudah ditemui dan tidak mudah diundang. Kemudian kalau siluman ular itu berasal dari astra-astra yang kecil, artinya astra di perkampungan. Kalau blorong mempunyai kerajaan besar di pantai selatan, jadi pantai sekian lebarnya itu adalah wewengkone kerajaane lahare jagate Nyi Blorong. Oh iya. Di dalam agama pun juga disebutkan bahwa jin diberi tempat sama Allah itu di persada lautan bebas. Dawe Allah kata-kata. Nah, untuk manusia di perdaratan itu memang ada tempat sendiri. Kalau di lautan adalah diberikan kepada jin seandainya, kemudian di daratan untuk manusia. Itu. Kita kembali kepada permasalahan tentang sepengalaman saya, itu pendapat saya ya. Iya Mbak. Kalau blorong adalah dia bermahkota yang sangat mewah, yang blorong di pantai selatan. Iya. Dia mempunyai aura yang sangat besar. Dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga tidak semua orang bisa nembus ke sana gitu. Tidak semua orang bisa mengundang. Dan ini blorong yang asli itu tidak mudah diundang ke rumahnya orang, ke rumahnya orang, ke rumahnya orang, ke rumahnya orang. Kok mudah sekali orang yang blorongnya Kanjeng Ratu gitu loh. Iya.
dia sangat berat sekali ditarik, dan dia tidak mau diperintah oleh manusia biasa gitu. Kecuali orang yang mempunyai kepribadian yang suci, keluhuran yang besar, itu bisa mengundang Nyi Blorong atau kemampuan ilmunya yang sangat tinggi. Tapi kalau orang-orang biasa saja kita kesulitan. Iya. Ya, seperti halnya seperti ini. Perbedaan antara Nyi Blorong dengan ular atau siluman ular. Kalau Blorong itu biasanya bermahkota yang mewah, dia berparas cantik, terus kemudian dia mempunyai sisik-sisik emas. Sisik emas. Jadi sisiknya tidak berwarna hijau, kuning seperti yang dikatakan oleh Mbak Darmi. Jadi sisiknya saja emas. Jadi sisiknya saja orang melihat sudah hilau, sudah tidak kelihatan. Saking cahayanya sisiknya seperti emas itu. Nah, yang pertama, yang kedua, di dalam Alkisah itu ada orang yang bercerita dari kakek nenek saya bahwa sisik-sisik Blorong itu ada rongga-rongga kantong emas. Setiap sisik ada rongga kantong emas. Ada sisik ada rongga uang. Setiap satu sisik tersimpan uang banyak. Satu sisik tersimpan uang banyak. Sehingga kalau Nyi Blorong ingin memberikan kemampuan untuk menciptakan uang, pesugihan dari Nyi Blorong, itu tidak susah payah mencari atau mencuri uang di bank dan sebagainya. Karena dia mempunyai bank sendiri, bisa jiplak bank di dunia. Dia cuma kirik saja sudah uang kemerutuk. Sehingga kirik seperti ini, Mbak. Oh, dirontokkan sisiknya. Mekar. Jadi sayapnya atau sisiknya mekar, ya, mengong, terbuka. Kemudian uang koin, terutama uang koin, itu pada muntah semua. Emas, uang emas uang gitu. Biasa. Oh, biasa. Tergantung kalau zaman sekarang uangnya uang bank biasa, ya uang sekarang. Kalau pada era zaman kerajaan uangnya ke uang bolong itu kan. Ya, uangnya seperti dulu. Jadi dia mengikuti zaman. Kalau uang dulu uangnya bolong, uang sekian ya rupiah. Dia bisa mengikuti zaman. Jadi dia kalau memberikan uang cuma gini saja, uang sudah penuh. Biasanya setiap orang yang bergabung dengan Blorong itu mempunyai kamar spesial khusus untuk kamarnya cat berwarna hijau, di situ semua berwarna hijau. Kemudian minumannya dia seperti degan hijau. Pokoknya ritualnya di situ ada mahal kok, Mbak. Itu pernah ada yang upacara mengundang Blorong saja itu habis 5 juta itu aja. Oh, untuk perlengkapannya itu, Mbah ya? Minta toket tapi 4 akad tembus, tapi tidak berani minta itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Blorong itu sisiknya emas, ya, dia bisa membuka rongga-rongga sisik, mengeluarkan uang. Itu. Kemudian untuk siluman tidak bisa menciptakan aura emas. Biasanya hanya hijau, coklat, atau kuning seperti itu. Nah, untuk jenis Blorong saja itu juga bisa berwajah sempurna seperti wanita cantik tanpa ada buntut, tanpa ada ekor. Itu bisa. Jadi bisa berjalan seperti wanita cantik, itu bisa. Terus kemudian untuk siluman ular, dia juga bisa berubah wujud menjadi manusia cantik atau berubah wujud menjadi manusia tua atau kakek nenek, itu juga bisa. Namanya jin bisa berwajah 1000. Nah, yang perbedaannya kalau itu bersisik emas, berekor panjang. Jadi ekornya panjang gitu, Mbak. Dan sangat panjang sekali. Kalau ekornya panjang dikipat dengan jebret, ingin jadi kaki, ya jadi kaki berjalan di atas lautan, itu bisa terbang, bisa jalan. Jadi perbedaannya itu kalau siluman itu dan dinamakan siluman ular atau siluman ular kendang. Karena dikatakan Pak Darmi itu kan pendek seperti orang, hanya sekitar 1 meter lah, itu seperti orang sholat atau enggak itu. Kan, itu tidak linggo, tapi berdiri gini gitu. Ini gini pendek gini. Tapi hanya pendek, tidak punya ekor yang panjang gitu. Jadi Mbak Darmi yang diketahui Blorong itu tidak panjang ekornya, pendek. Bagaimana cara ngungkernya? Pilih ngungkernya itu kan kapasitas memang Mbak Darmi memang ya orang-orang pedalaman, orang desa gitu, kita dimaafkan. Selain itu juga nggak tahu kalau ternyata itu hanya siluman, Mbah ya. Kapasitasnya orang itu nggak sama. Yang jelas dia sudah baik memberi pengungkapan. Tanpa ada Mbak Darmi kita susah gitu. Kita hormati saja. Nah itu untuk apa yang diketahui Mbak Darmi seperti yang itu mandi itu hanya pendek itu bisa dia misalkan membuatkan ekor yang panjang, dia juga bisa gitu loh. Tapi ketepatan
siluman yang ada di situ kan tidak mengganggu masyarakat. Informasi bahwa di masyarakat dulu orang yang mencari pesugihan sudah meninggal baru dia pindah ke kali-kali itu. Itu kabarnya tidak mau dipindah, Mbah ya? Ya, yang jelas kalau misalkan ada kecocokan sama dia, itu bisa Mbak diambil Mbak. Oh, Cocokan iya. sama dia loh. Namanya kita berteman saja lah, tidak cocok, tidak kerasan kok. Iya. Kita kan manusia. Kalau kita punya teman tidak cocok saja, kita bercakap-cakap dalam 1,5 jam sudah lama Pak. Iya. Tapi kalau cocok itu 2 hari saja masih kurang. Kurang. Seperti halnya siluman kalau cocok, dia senang ikut orang itu senang, malah ingin ikut gitu loh. Iya. Kadang-kadang justru orangnya yang nggak mau. Kadang-kadang orang yang mau ngopeni, tapi dia malah nggak mau karena orang itu ambisi. Semakin orang itu ambisi untuk merawat siluman justru malah nggak mau malahan. Iya. Karena siluman tahu hati orang, feedbacknya tahu. Oh ini orang jahat nanti itu tahu dia. Jadi nggak semudah kita itu narik, blorong dibawa pulang. Karena tentang siluman itu sulit dikuasai, Mbak. Iya. Sulit dikuasai, sulit dijinakkan, itu sulit. Ya. Karena kita itu ya, terutama untuk saya sendiri bahwa kapasitas kami ya cukup, tidak mencukupi untuk menguasai jaringan-jaringan astral. Iya. Kita ini juga manusia biasa, Mbak. Kita itu seperti sampean itu, saya itu bukan orang besar, saya itu bukan orang pintar, saya itu bukan orang yang punya kelebihan apa-apa. Saya hanya orang yang ingin menghibur teman-teman di YouTube. Iya. Itu ingin menghibur teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bahwa YouTube kami selalu didukung terus-menerus meningkat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan jasa-jasa Anda semua. Amin. Saya terima kasih atas perhatian Anda semua. Amin. Matur nuwun datang panjenengan sami sing dukung kalian kula lemah teles Gusti Allah sing balas. Pak Lurah nyaking bedil Gusti Allah sing Maha Adil dengan bijing dipun paringi kerahmatan, Amin. rezeki ingkang kathah. Amin. Nggih, baik. Oke, jadi siluman ular itu bisa di mana-mana, Mbak. Nggak hanya satu tempat, toh, Mbak itu. Siluman ular itu memilih tempat, Pak. Oh, Jadi ya. siluman ular memilih tempat sesuai dengan karakter atau adaptasinya. Kadang-kadang yang jelas itu di perairan gitu. Iya. Jarang di daratan jarang, kecuali itu pesugihan, Pak. Oh. Pesugihan kan memang dia di dalam rumah dikasih tempat untuk Iya. mandi, Iya. untuk mandinya dia gitu loh. Iya. Soalnya ini berkaitan dengan cerita di sumber Sukorejo sini, Mbak. Iya, iya. Itu kan katanya dulu pernah ada pohon saman, terus dipotong. Ketika dipotong itu memakan banyak korban. Iya, ya, karena gini, antara sumber Sukorejo dengan sumber Dadap Langu itu kan berdekatan, Mbak. Iya. Sehingga kalau itu ular siluman yang ada di Dadap Langu, dia dulu main-main nyabrangnya Sukorejo ada benarnya. Sebabnya dulu jam 12 siang itu saya lewat jalan, itu kok saya ketahui kok ada orang ngelepi sawah, kok ngelepi kebun, kok banyu disabrangi aspal. Iya. Datin saya kok piye to Jawa niki timone. Saya mendekat ke situ, Iya. ternyata itu bukan air, ternyata itu ular besar berjalan gitu, Mbak. Iya. Siang itu. Ketepatan tidak ada orang yang lewat, hanya saya sendiri yang tahu. Itu besar siluman, sekali. Mbak. Siluman atau Siluman, besar sekali, Mbak. Ada sekian kok, sekian, Oh. besar sekali itu. Iya. Jadi seperti air yang lewat di aspal. Ternyata setelah motor saya mendekat, ternyata itu ular. Iya. Ular yang ujungnya pucuknya sekian, pucuknya aja. Dan pohon-pohon sama-sama goyang itu, Mbak. Iya. Kena terjangan atau lewatnya si ular tadi. Itu kesaksian di masyarakat sudah banyak yang Banyak, tahu, kemarin Mbak. belum ada Iya. 5 hari ada orang mencari rumput di situ, dia capek niup, berteduh di pohon, kemudian dia duduk di kayu Iya. busuk, ternyata kayu itu jalan. Setelah jalan dilihat ternyata bukan kayu, ternyata ular. Dia lari ketakutan. Ada belum lama 1 mingguan. Iya. Dia itu mungkin terobosnya dari Dadap Langu ke Bolorjo, kemudian parkirnya atau sarangnya di sumber Sukorejo itu, Mbak. Oke. Ya di situ. Itu banyak kok yang tahu di situ, dan penghuninya tidak hanya ular, ada pocong, ada yang gelundung pelecek biasanya itu. Gelundung pelecek itu siluman kepala, ada yang orang merokok, ada kata hijau atau kodok hijau sing besar, banyak di situ. Banyak, Mbak, ya. Dan situ sejarahnya sumber itu adalah merupakan agenda air yang sangat besar. Jadi
pada zaman Belanda itu disumpet atau dibunteti dengan apa itu duk ya Mbak. Oh. Tuh. Ya, itu sudah tidak banyak airnya. Kalau itu dicopot, langsung airnya tumpah berbahaya. Bisa banjir, Mbak ya? Ya itu legenda Mbak. Ya kan tidak saya tidak tahu itu kejadian zaman Belanda Mbak. Iya. Hanya suara di masyarakat katanya itu urung-urungnya Segoro Kidul. Iya. Katanya gitu. Ini juga kebetulan saya punya rekaman kesaksian-kesaksian dari warga sekitar, Mbak. Ya, oh ada Mbak ya? Ada. Tapi itu mari kita tonton sama-sama Mbak ya. Iya. Mari Mbak. Oke, teman-teman, mari kita saksikan kesaksian para warga di sekitar sumber. Banyak yang sudah ditemui dan tahu sejarahnya. Nggih, Mbak Kendil nggih? Iya. Cukup sekian dulu, kita sama-sama tonton kesaksian para warga. Ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya hanya di channel Teja Karya KPAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karmen kan tahu itu ngomongnya tapi sudah nomor soal matanya gitu nampak nih nomor. Ya pun nenek ulo nih waktu nenek ulo berdiam dah sewong apa ulo nih bang. Pancene nggih niku. Niku manggane ana ngulang alih. Iya. Pokoke sekitare sawahe Pak Adi sok nanti kan nggak apa Iya betul. Itu ini ngantos iki grojokan dam itu. Ini jalan jambros. Pokoknya manggane duka wae sekitar niku napa ndi. Umat sing lar. Yo kula niku nyuluh lah langsung masuk paling mulai. Itu kita ulang Pak. Nggih tapi gede. Gede. Ini serpeng kencengane. Ini ulang itu damel kula napa mboten Pak? Nek curase yo kula nggih. Damel kula. Berarti kan blorong. Blorong nggih. Nah nggih. Apa napa lho, Pak? Mana ngodo wedi kok. Terus akhirnya nih mau napa niku pelayu Terus ya kok kula wasul ngono wis ora oleh iwak. Tapi gue enake ket guyen zaman kuno teh. Awet gawe triyen pancene turune tiyang. Awet triyen. Jadi niku berarti ngene-ngene wong biyen, Pak. Ganjar nulo iwak yo diluwi ula gedine ndak lumrah kok. Masa? Jadi kono ya? Oh, balik sakal. Mau iwak ndak umum. Oh, jadi namanya Pak wah kayak Susah. Padahal anakku ya kondel. selain ulo, niku napa sing anu selain ulo? Niku tengerane napa, Pak? Liyane dempit napa ngeten? Matane sebelah niku tandur-tandurane lemu. Gede-gede akeh. Iki pengaman ujung mriki napa ndak urung tau urun nggih tengaran napa nang pedang mawon. Dam Oh, dam mawon nggih. Tarane ngaler. Iya. Kan jeblosan kali. ora sing kidul, Pak, sing lor ya ta. Iya dam kuwi, dam dhuwur kuwi tapi dam kan saka lor. Saka lor. Sing roe saka lor. Niku lek prediksine tiang-tiang niku, Pak. Niku lho sing dicethuki lek wong 2000 ene. Nah, awet silang. Tenanan. Ya. Sapa kan? Wong dak langu apa sapa to mulih. Kok kulon sambil rejo kene iki nerabas asline nerabas iki kebaca nyemplung kali lian. Kuwi. Wis akeh wedine rumah sane di wong. Rumah saya ya dalan Pak ngoten niku. Nggih. Mboten pangkali. Mbak, mati. Ora. Wis kalene sing cetek kolor kan enggak banter temen to lan. Oh. Tapi lha ngono ya. Sing kali niku. Iya. Niku ceritane napa sisik ngoten napa napa. Ulane temen sisik. Yo kula main di sisik ceritane. Omongnya mripate sak lepek tenan. Pancen ngono tenan. Mripate sak lepek nang nguyuh-nguyuh wong. Nanti nemu gaman Pak. Temriko niku. Malah ini berantas. Oh berantas ya. Terus akhirnya nah, kebetulan nang anu akhirnya buat anu iki gaman iki sik enom. Oh. Tapi kabeh gua ner lah ngono. Aku balik neh. Lah yo gane. Lah kok dalan iki terus didalan dur lawan Pak Bin kaya ana. Dalan dur lawan entek. Lah nek wong roh aku ora roh lho. Heeh. Putuku mangke kok mecici lho. Pas magrib niku. Iki nyapu ngono aku. Lha kan anu iki lho Pak. Weh, brono aku. Balik nyangger ya. Balane teng asalane lek gelek iwak niku. Ini tau belinya mesti ketok sih namanya. Tuh nih gue ceritanya anu main dan rumah sakit. Oh betul agar.
dandan rumah sakit terus bojo kula nunggoni ning rumah sakit yoga kula ning luar gak dhewe setengah loro jam salat sae jam 1:30 ngono. Apa iki aku ngono. Wes meneng tak salat sik ngoten. Aku yo gak mau jaya terus meneng tak salat sik. Udah kok meneng. Karena itu ndak muni nek. Jadi dihapusi tak salah sih. Salah ora iki. Iya pancen nggih salah. Oh salah tenang. Salah kula pancen nggih bengi-bengi jam 2, jam 1 ngoten niku. Oh berarti ya dia salah tipiku. Perkebunan kalau salah seperti. Padahal ki yo penting aku kaya malah kedendan. Tenanan ndak hapus itu. Iya. Terus bar niku oh wae yo pengen saiki. Nah ini kan bengi nek graji-graji tak delok jam 1:30. Masa Pak Win arep jangan apa piye. Apa nyambri kok malah saya banter nang nggon kandhani TV ku blok aku mundur. Nggih. Oh apek lawan tawar nang. Nang lha sesuke sampe Pak Watire ngomongnya kok kayu di kembang digraji ceplok sak pang wae. Paman Pak Watire iki aku. Yo Pak Watire di rumah nang iso bunyi sama piyowok sapang kena gerasi, oh kayak gerasi omahku, gerasi pring apa? Tapi itu kan kayak ini kok pojokan ini kok balik pring kemarin. Tahu, kafianya tuh jam ngambil lorek jadulnya sendiri. Kafe, tapi tanggung jawab. Aja itu juga tuh, nah Oh, dan lah yang sabar nih beri bisa nih gimana ya? kanan beriki lah. Ora di omah, luwih rumah ketoki bringe mari. Nyawah wedi lah. Malah berene kok. Nang omah. Kadang ngobrol nang pawane bringe nang wong di mecahne barang-barang. Mecahne piring, mecahne ceblokne cetok. Kursi dan juga dewi. Mbok setelah malah janganku. Tapi ya tahu, mau ini tiba nyeblak ini cetok bangun duit. Yang mana ya, biasanya duit 20.000. Yang dengan kasus 10 kan tawang 20. Ya duit tenang sih kan. Maksudnya ya wedi tak salah sih. Wedi no, wedi pak. Wedi dengan ayat Tuhan itu Allah wedi tenang. Memang suka ayat-ayat ini kayak Qur'an wedi pas dulu ya. Kayak sumber itu juga pernyataan ini biar Sumber. Nggih. Sing tau diri sapa derek tau. Anu jenenge Pak Jian. Pak Jian. Pak Jian anu bapake Sujiartes Kojo karo Pandi niku. Nggih, nggih. Wis nek nomane kan anu apa golek welut ngoten. Terus seperti ini. Nggih. Lah nek welut lele kuwi cangkeme sampun gede melayu. Perlu tene mau. Nggih. Oh. Tapi lek sing etam itu lek omong tua-tua itu ngomongnya pasare. Nggih jalur antaran Bolorjo nganti teko Sambirjo niku kan jalur. Nggih, omongnya pasare. Mun kula nate kula nate roe nyabrang ning ratane gede wong ngelepi pari, ngelepi kebonan. Saya cedek timbane prongsong ulo. Tapi niku awan jam 12 awan. Terus timbane winginane rusuh ya Mas. Terus sik 5 dina wong areti nglinggu hidung lak dempake mlaku. Ngono wae ya kene. Ngarepe Jogoboyo. Ngarepe Jogoboyo ngulon ya Mas. Alhamdulillah kula ngadeki ngaten teng kono kuwi kantoran Nesap iki. Aman. Ya sebenarnya bae kan aku teke kencang mboten anu mboten napa niku mboten merambiang ngoten. Teke kosong wis telepon. Lah anu bojone Pak Sukar niku. Hmm. Pak Sukar ngaten papringan niku nggih Pak Ariman ngaler niku. Tua kok cangkeme duitnya. Kemudian Menteri bunga. sumber niku napa anu? Anu sing iki wit pring nggih Pak Ariman ngaler. Pak Riman ngaler niku nggih sarang jalur. Ya sampeyan kok ngaler dalam duit. Dengan ini bojone lega ya jamure me Pak Marsin. Mau tambah ngomong Pak Mur. Terus duduk-duduknya gitu kresek arep ditibal kira didelok temenan ndas tok. Koyo Mulane anu nggih sumber mulane kaya
Pomo tekan-tekan kowe Ora penak kabeh. Wis sampe bisa bar magrib nek kono rokokan ngono. Apa perih gitu me dhewe niki. Kali ini kita niki Nggih. malah ada temenan iki dulu iki. Kene masuk setan. Nggih, niku mana ora ono apa-apa. Padahal niku peteng mangan niku. Nggih. Itu malah tenang. Terus niku Senin dia tahun bertambah kulo kalau ini Malang jalan nih. Tapi ora gede sak pupu, prosor langsung balik saya. Tapi pertama gandum duduk kayak gendiro. Tapi gendiro kipet. Mana sama ulo kali? Mulai enggak nih buat sumber ilmu mulai salah jam 7:30 setengah 3. Oh. Ini pokoknya kenceng ibadah ya aman. Lo kok lewat kono kok pikiran gak tenang pilih lewat etan. Nggih, bener. Lah Senin yang ngono. Senin ini kan rencanane aku ngalor apa ngetan ngono ya. Dadi pikirane lah tuwa wedi nyapa awak dhewe kan tenang nek ngetan iki nek kula nyabrang ngalor kuwi. Pokok pikirane ora jejeg angon liyane timbangane. Golek dalan liyane. Nggih, nek pikiran dadak ya ora mesti kan apa-apa niku. Nggih. Nah, hari tahu nggo sapi artinya ngurut ning biyen niku. Wis diuri pocong nek kono. Sapi niku nggo wolu mlayu kabeh. Bubar. Lah golek luwes. Akhirnya jematani, aku kok gelem sandang pangan aja malah ngedeni. Lah ngono sapi 8 karek loro, 6 payu kabeh. Lah ngedeni cepet malah rezeki bisa ya. Ya, ngomong tuh mire-mire ya, si apa sapi ini ya mire-mire Mas. Pasti ya. Kalau ini Langon iki mau di jam 3 kah awan daun panas. Pokoknya nek sabu ya nek apa niku medine. Alah yo ndian telung bengi enten mriku diaut yo. Jarnya ya aman. Aku urung tahu oleh sawu mateng ya nang kene ya. Iki lho le ya. Tak karang ya. Lek sumbernya memang ingat nih kayaknya. Ingat. Wong ngetok nih kaya korban wong 8 kok. Ingat ya. Kapan bojone. Nggih. Pak Ban sak bojone ya korban tenan. Kan 5 rencekan jenenge kan. Ya kaya mulai ndelok wayang Sukorejo ngaku nyarono kan reke kan entek rek jes to. Ene ora pak ning nggon buk ya nongkrong ngene Mbah njaluk reke. Dijaluk reke kok mundur. Sesuk ilang. Oh ya ndak kaget. Alah ngerti mrit mlayu. Oh niku ana sing nyuluh kodhok to mriki ana kodhok sak capel buyuk niku wis bersari. Nggih. Tok ijo lho niku. Sak towang to. Ya dijarne ae ora kira. Lah kodhok kan gede-gede sak men to, Mas. Nggih, gede sak men. Lah ada sak capel itu enggak masuk akal. Niku nggih rada inget kan niku. Ya sawah lho lebih jam itu kok wangi-wangi ditanggung kerjane yo apa ya aku ngono. Biasanya liwat. Nggih.